Silahkan eh, yang sudah hadir bisa mengisi absen di kolom komentar ya. Oke, kita mulai ya. Respon imun dan reaksi hipersensitivitas. Nah, ini respon imun itu seperti yang kita pelajari kemarin itu, respon imun itu apa, Dek? Respon imun itu apa? Sistem kekebalan tubuh, Dok. Respon apa? Apa, Dek? Apa, Dek? Bentar ya, Dek. Kita lanjutkan lagi ya, Dek ya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan reaksi imun yang normal. Jadi yang kemarin kita udah tahu kan reaksi imun yang normal itu seperti apa. Gimana, Dek? Reaksi imun yang normal kemarin ceritanya gimana? Ada yang bisa jelasin nggak? Halo, ada yang bisa jelasin nggak respon imun yang normal kemarin seperti apa? Halo, Dek. Nggak ada yang respon nih. Izin menjawab, dokter. Ya, silahkan. Respon imun itu reaksi terkoordinir dari sel dan molekul tubuh kita untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi. Itu ada kekebalan aktif sama kekebalan pasif. Untuk kekebalan aktif itu tubuh kita menciptakan antibodi sendiri, lalu untuk yang pasif itu kita mendapatkan antibodi dari luar. Ya, kalau reaksi imun yang normal itu kan kalau ada apa namanya antigen yang masuk yang dikenali sebagai bukan sel, maksudnya benda asing gitu ya, itu langsung direspon. Nah, responnya itu adekuat, cukup untuk mengeliminasi antigen tersebut ya, Dek. Tapi kalau sudah selesai antigennya umpamanya udah mati, dia akan beresolusi sendiri, jadi dia berhenti, ada remnya gitu loh. Jadi tidak berlangsung terus-menerus. Nah, itu normal seperti itu sampai dengan eliminasi antigen. Terus kalau alergi itu yang lemah, jadi respon imun kita bahkan mungkin tidak bereaksi terhadap apa namanya terhadap antigen. Contohnya misalnya kepada self antigen. Pada antigen punya kita sendiri biasanya sel imun itu tidak akan berespon. Jadi ya dianggap bukan asing itu alergi namanya. Alergi itu reaksi yang lemah. Kemudian ada reaksi yang hipersensitif. Hipersensitif itu kayak reaksinya kayak lebay gitu loh, Dek. Jadi apa namanya? Jadi dia tuh misalnya cuman ada antigen debu rumah aja itu apa namanya?
itu akan memberikan reaksi yang berlebih-lebihan. Misalnya ada antigen racun, minum obat apa alergi gitu, nanti reaksinya bisa berlebihan hingga sampai menyebabkan kematian, itu bisa. Terus ada reaksi autoimun. Autoimun itu reaksi yang dia dia tidak mengenali sel tubuh sendiri sehingga sel tubuh sendiri akan diserang. Kemudian menjelaskan respon imun terhadap agen intrasel. Agen intrasel itu berarti kuman yang menyerangnya di dalam sel ya, jadi merusak di dalam sel. Itu responnya akan berbeda dengan agen yang ekstrasel. Ekstrasel itu berarti kuman yang berada di luar sel. Terus menjelaskan reaksi hipersensitivitas. Apa sih reaksi hipersensitivitas, kenapa membahayakan gitu. Kemudian menjelaskan kaitan klinisnya. Referensinya kalian bisa baca di sini atau baca sumber lain yang relevan. Nah, ini respon imun seperti yang tadi saya jelaskan, ada yang lemah. Yang lemah itu yang anergi tadi ya. Tidak dapat menginduksi respon imun sehingga tidak dapat dieliminasi atau dinamakan toleran. Terus ada respon imun yang normal, jadi sesuai dengan antigen yang masuk. Kalau intrasel ya direspon intrasel, kalau yang ekstrasel direspon sebagai ekstrasel. Terus jika antigen sudah tereliminasi, maka sistem respon imunnya akan berakhir. Terus ada autoimun. Autoimun itu dia salah ya, dia justru reaktif terhadap antigennya sendiri. Kalau hipersensitivitas itu dia reaksinya berlebihan, berakibat merusak tubuh sendiri dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Berdasarkan waktu dan mekanismenya dibagi menjadi reaksi bersensitivitas 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, ini respon imun terhadap infeksi ya, baik infeksi intrasel maupun ekstrasel. Nah, ini kalau ada pemasukan bakteri, apa yang terjadi? Ada innate immunity. Innate immunity apa aja dulu? Kemarin innate immunity yang termasuk innate immunity apa aja? Apa, Dek? Yang termasuk imunitas innate itu apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Adakah yang bisa menjelaskan innate immunity itu apa? Halo? Apakah semua ada di tempatnya masing-masing? Apakah suara saya terdengar? Izin menjawab, Dok. Ya, silahkan. Untuk imunitas innate itu contohnya seperti protein, lisosim, dan innate itu biasanya untuk fagositosis makrofag. Ya, jadi innate itu sistem imun yang sudah ada di dalam tubuh kita walaupun dia belum ada bakteri yang masuk, misalnya makrofag, terus habis itu protein-protein kayak lisosim gitu, atau barrier fisik seperti mukosa atau kulit gitu ya. Atau sel PMN, makrofag gitu. Terus kalau ini innate tidak berhasil, dia akan terjadi invasi dari bakteri. Bakteri ini berhasil masuk tubuh. Terus setelah invasi dia akan kolonisasi. Kolonisasi itu dia memperbanyak diri ya, mengkolonisasi. Jadi dia menempati suatu tempat tertentu. Kalau kemudian dia akan menginvasi. Jadi menginvasi itu masuk ke dalam target organnya. Kemudian dia akan mengeluarkan toksin. Nah, toksin ini akan menyebabkan tisu injuri atau jaringannya pada rusak. Nah, tisu injuri ini kemudian akan menginduksi inflamasi. Nah, inflamasi ini dia nanti akan menginduksi adaptive immunity. Apa itu adaptive immunity? Yang kemarin tuh. Siapa yang bisa menjelaskan imunitas adaptif itu apa? Izin menjawab, Dok. Ya, silahkan. Untuk imunitas adaptif itu yang biasanya dia spesifik, ada contohnya IgA, IgD, ya Dok. Itu. Jadi imunitas adaptif kan ada komponen seluler sama komponen humoral. Lah, kalau yang humoral betul ya tadi yang imunoglobulin tadi. Kalau yang seluler apa komponennya? Yang seluler adaptif. Siapa yang tahu?
Kayak yang humoral itu kan berupa larutan. Kalau seluler berarti sel apa yang berperan dalam imunitas adaptif? Sel apa? Apa, Dek? Siapa yang bisa? B, Dok. Ya, ya, Limfosit B. ya, limfosit B dan limfosit T itu berarti sel aktif ya. Kalau humoral berarti sudah terbentuk antibodinya. Nah, ini respon imun terhadap agen ekstrasel. Berarti agen ekstrasel itu berarti mikrobanya di luar sel ya. Ini ada yang innate, ada yang adaptif. Ini yang adaptif ya, Dek. Yang innate itu ada fagositosis. Pertama kalau di luar itu pertama pasti ditangkapnya oleh fagosit. Fagosit ini nanti dia akan makan, terus setelah makrofag makan itu nanti akan membebaskan sitokin ya. Sitokin namanya apa namanya interleukin 1. Interleukin 1 nanti akan menginduksi adaptif. Nah, habis fagosit, terus nanti dia sitokin-sitokin itu juga akan menginduksi respon inflamasi. Jadi sel-sel yang ada di pembuluh darah diundang semua ke tempat yang terinvasi oleh bakteri. Selain itu terdapat aktivasi komplement juga yang innate. Nah, yang adaptif ada humoral, ada seluler. Kalau humoral itu antibodi ya, benar tadi ya yang dikatakan temanmu, berfungsi untuk eliminasi dan netralisasi antigen. Kalau yang seluler itu tadi ikatan antara makrofag kan mengekspresikan MHC kelas 2, nanti dia akan mendukung proliferasi yang CD4 ya. Kalau yang ekstrasel, ingat yang CD4. Dia akan membebaskan sitokin yang nanti sitokin itu akan meningkatkan daya bunuh makrofag. Nah, kayak gini ya. Nih, ini untuk ekstraselular mikrob ya. Jadi apa namanya mikroba-mikroba yang berada di luar itu nanti akan difagosit oleh makrofag. Makrofag yang memfagosit mikroba, dia akan mengekspresikan MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 ini nanti dia akan berikatan dengan khusus limfosit T yang CD4, CD4. Nah, terus CD4 ini nanti dia akan memperbanyak diri dan menghasilkan sitokin. Sitokin ini berguna untuk apa? Untuk aktivasi makrofag. Jadi dia akan daya rusaknya, daya makannya, itu daya fagositosisnya, itu akan lebih kuat dengan adanya sitokin ini. Ini untuk respon adaptif yang apa namanya ekstrasel. Jadi ini bakterinya di luar ya. Kemudian kalau sel limfosit B, ini kan selain dia berikatan dengan limfosit T, limfosit T-nya itu juga nanti dia akan berikatan dengan limfosit B ya. Nanti limfosit B-nya jadi teraktivasi menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya itu langsung terikat dengan ekstraseluler mikrobnya. Nah, kalau sudah terikat begini, ada sel limfosit B, kemudian ada antibodi, nanti ikatan ini akan menghasilkan sitokin. Sitokin ini juga akan meningkatkan inflamasi. Seperti itu. Nanti apa namanya antibodinya akan dibebaskan dan berikatan langsung dengan mikrobanya seperti ini. Nah, setelah berikatan ini apa yang terjadi? Nanti mikrobanya akan ternetralisasi dan tereliminasi. Iya, ini bakteri ekstrasel ya. Bakteri ekstrasel ini difagosit oleh makrofag, kemudian dipresentasikan kepada CD4. Apa yang terjadi setelah dipresentasikan ke CD4? Nanti CD4 akan membebaskan berbagai macam sitokin. Sitokin ini akan merubah sel B menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian menghasilkan antibodi. Nah, kemudian ini CD4 juga akan membebaskan sitokin interferon gamma. Interferon gamma ini dia akan meningkatkan daya aktivasi makrofag dalam killing dan fagositosis. Dia akan daya bunuhnya lebih hebat, daya fagositosisnya juga lebih hebat. Kemudian
ada CD4 juga berfungsi mensekresikan sitokin TNF, tumor necrosis faktor, yang dia akan meningkatkan inflamasi. Jadi sel-sel darah yang masih ada di pembuluh darah diundang ke tempat lesi semua sehingga terjadi reaksi radang. Nah, ini yang sel limfosit B-nya ya yang adaptif les. Ternyata bakteri ekstrasel ini juga dapat menginduksi sel limfosit B. Sel limfosit B. Jadi bakteri yang menempel pada antibodi dan limfosit B, dia akan akan menginduksi sel limfosit B menjadi sel plasma. Sel plasma akan menghasilkan antibodi. Kemudian antibodi ini nanti efektornya apa kerjanya? Antibodi akan menetralisasi. Jadi dia terikat langsung dengan mikrobanya sehingga mikrobanya dapat netral. Dia tidak berfungsi kembali. Kemudian dia akan opsonisasi. Opsonisasi itu membumbui ya. Jadi ini ikatan seperti ini kalau dia nempel di makrofag, maka daya fagositosis makrofagnya akan lebih baik. Itu namanya opsonisasi. Kemudian menginduksi ini komplement C3B. Jadi kalau ada komplement terikat oleh mikroba kemudian menempel di makrofag, dia akan meningkatkan daya fagositosis makrofagnya juga. Terus antibodi juga bisa mengaktifasi komplement, jadi yang kemarin C3A menjadi C3B gitu kayak gitu. Nah, dia berfungsi untuk yang C3B untuk ini untuk meningkatkan fagositosis atau opsonisasi ini. Kalau yang C3A untuk inflamasi. Terus kemudian ada yang komplement yang berfungsi untuk lisis bakteri juga. Nah, ini yang respon imun yang humoral, ini yang seluler. Jadi hasil akhirnya adalah mikroorganismenya dapat dieliminasi dengan proses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 proses yang bisa menginduksi eliminasi bakteri ekstrasel. Kalau ini respon imun terhadap agen intrasel ya. Terutama kalau yang innate itu diperantarai oleh natural killer ya, Dek. Jadi kalau ada sel yang terinfeksi, itu yang pertama kali mengenali adalah natural killer. Karena nanti sel yang terinfeksi itu dia akan mengekspresikan antigen yang berbeda dengan sel normal. Langsung dikenali oleh sel natural killer, terus natural killer akan mengeluarkan kayak protein, enzim gitu yang nanti akan menghancurkan sel tersebut. Nah, sel natural killer ini juga dia mengeluarkan mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin ini juga akan mendukung fagositosis makrofag dan mendukung inflamasi. Nah, setelah ini setelah infeksinya dapat terkontrol, itu biasanya akan terjadi depletion. Depletion itu berarti penurunan kadar NK sel ya, biar biar respon imunnya tidak berjalan terus-menerus kan pastinya harus ada yang ngerem. Nah, yang ngerem itu IL-12 sama interferon gamma. Dia akan mengerem terus jadi kadarnya tidak berlebih-lebihan. Kalau kadarnya berlebih-lebihan kan juga bahaya terhadap sel sendiri gitu. Jadi ada yang menghambat. Kemudian yang ini adaptive immunity. Nah, kalau ada bakteri atau mikroba yang berada dalam sel, itu sel tersebut akan mengekspresikan MHC kelas 1. Nah, MHC kelas 1 itu nanti akan dia dikenali oleh limfosit T yang CD8. Nah, kalau sudah kayak gitu, nanti sel limfosit CD8 itu dia akan mengeluarkan suatu enzim atau protein gitu yang berguna untuk melisiskan sel. Nah, kalau umpamanya infeksinya udah terkontrol, tetap ada yang namanya penurunan kadar sel limfosit T sehingga infeksinya tidak berjalan terus-menerus. Jadi yang namanya sistem imun normal itu dia naik, nanti setelah ada infeksinya udah sembuh, terkontrol, dia akan turun. Jadi tidak terjadi terus-menerus asal hipersensitivitas.
Nah, ini inetnya. Jika sel terinfeksi mengekspresikan MHC kelas 1 dikenali NK sel, membebaskan porin dan gransim, terus terjadi lisis. Kalau adaptif, MHC kelas 1 akan berikatan dengan CD8, kemudian mengeluarkan porin dan gransim, kemudian terjadi sitotoksik. Seperti ini ya. Ini yang innate respon. Ya, innate respon itu natural killer, ini natural killer. Jadi kalau ada sel yang terinfeksi, ini virus terinfeksi, langsung dikenali oleh natural killer. Kemudian natural killer ini akan mengeluarkan enzim gransim dan porin dan gransim. Ini nanti dindingnya akan lubang, terus dia akan lisis yang innate. Kemudian natural killer ini juga dia bisa berikatan dengan makrofag yang di dalamnya ada sel. Jadi kalau semua sel yang di dalamnya ada bakteri termasuk itu makrofag, itu dia juga akan berikatan dengan natural killer. Nah, ini ikatan ini akan menghasilkan interleukin 12. Makrofagnya menghasilkan interleukin 12, natural killernya akan menghasilkan interferon gamma. Apa efek sampingnya setelah ada IL-12 dan interferon gamma? Killing dan fagositosisnya lebih baik. Ya, itu yang innate respon. Ini yang adaptif. Ini kan, sel yang terinfeksi mengekspresikan MHC kelas 1. Kemudian kalau MHC kelas 1 nanti pasti dia berikatannya dengan CD8. C sitolitik T limfosit CD8. Kalau udah ada ikatan ini nanti akan terjadi selnya akan mati. Kayak gini ya. Ini CTL, infected target cell, antigen recognition. Berarti kalau ada yang terinfeksi gini, nanti dia akan mengekspresikan MHC kelas 1. Kemudian terjadi ikatan CTL, terjadi CTL activation. Kemudian CTL yang CD8 ini setelah teraktivasi dia mengeluarkan granul eksositosis. Jadi dia mengeluarkan kayak perforin dan gransim, ini enzim-enzimnya ini. Nah, enzim-enzimnya ini kalau nempel di dinding-dindingnya ini, selnya akan pecah. Nih kan? Ini gransim, ini perforin. Perforin itu dia kayak bikin pori-pori gitu loh, Dek. Terus kalau gransim itu dia nanti enzim penghancur, dia masuk lewat pori-porinya ini. Nah, sel yang terinfeksi ini akan pecah. Kalau sel terinfeksinya pecah atau mati, otomatis bakteri yang ada di dalam sel itu mati karena bakteri itu hanya bisa hidup di dalam sel, gitu ya. Gransim gransim masuk melalui perforin, kemudian mengaktifasi caspase. Caspase itu dia kayak zat untuk apoptosis. Apoptosis itu untuk program bunuh diri sel. Jadi sel itu punya program bunuh diri kalau dia terinfeksi, dia bunuh diri dengan perantara ini. Hanya kalau dia tidak bunuh diri, dia akan menulari sel-sel yang lainnya. Nah, itu tadi imun yang normal. Sekarang kita bicara mengenai imunotoleransi ya. Kenapa sistem imun kita itu kalau sama self antigen atau terhadap diri sendiri itu toleran ya, nggak diserang. Tapi kalau begitu ketemu benda asing tuh langsung diserang. Kenapa bisa begitu? Nah, mekanisme imunotoleransi ada 4. Yang pertama adalah clonal deletion. Berarti terjadi pada saat pengenalan limfosit. Jadi pada masa fetus atau embriologi itu limfosit T maupun limfosit B. Kalau limfosit T kan di timus, kalau limfosit B di sumsum tulang. Nah, itu tuh semuanya dikenalkan pada sel-sel tubuh kita sendiri. Semua sel itu dikenalkan di situ. Nah, kalau ada limfosit yang mengekspresikan ada limfosit yang dia galak, istilahnya galak. Dia sangat reaktif terhadap sel tubuh kita sendiri pada masa pengenalan itu langsung dieliminasi. Jadi itu namanya clonal deletion. Jadi dia yang reaktif banget, yang sangat reaktif. Jadi sel tubuh sendiri kok diserang waktu pengenalan udah dia kayak agresif banget, itu langsung di delete.
Kemudian ada sel itu namanya berarti positive selection ya. Kalau dia positif reaktif langsung di delete. Kemudian ada negative selection. Negative selection itu jadi dia nggak bereaksi sama sekali gitu. Unyu-unyu nggak kayak nggak berfungsi gitu loh. Lah itu juga di delete. Ngapain dipertahankan kalau dia tidak berfungsi sama sekali. Nah kalau yang bereaksi tapi lemah banget terhadap tubuh sendiri, nah itu yang dipertahankan. Terus ada tolerance due to clonal energi. Jadi itu yang di sentral tadi ya dikenalin dulu. Nah, setelah dilepaskan ke perifer, kalau ada yang tetap agresif, itu ada yang namanya anergi. Anergi itu mekanisme anergi itu supaya dia nanti apa ya di perifer itu walaupun dia reaktif, tapi kalau reseptornya tidak aktif, dia tidak akan bisa berikatan sehingga dia tidak memberikan respon imun. Itu anergi. Terus toleransi because of lack of communication. Jadi yang namanya sel tubuh kita itu setelah dikenalkan, oke lah dia berarti tidak akan diserang. Tapi misalnya sel-sel yang komponen yang terbungkus oleh epitel misalnya ya, kalau lensa mata utuh itu kan dulu udah dikenalin waktu embriologi tidak akan diserang. Tapi begitu lensa matanya itu sobek dan protein-protein yang ada di dalam lensa matanya itu keluar, itu kan dulu waktu embriologi kan belum dikenalin. Nah itu dia akan tetap diserang oleh sistem imun. Terus ada juga peran kostimulator nanti apa namanya kita lihat gambarnya. Kemudian setelah tadi positif negatif selection, terus ada proses anergi yang tadi tidak bisa berikatan, terus ada juga aktivitas T suppressor atau T regulator. Dia berfungsi untuk menekan kerja limfosit T supaya dia tidak terlalu aktif. Umpamanya dia menyerang self antigen gitu ya. Dia ada mekanisme yang limfosit T bisa mengerem dirinya sendiri. Ini mekanisme toleran ya. Ini sel limfosit T. Kalau ada antigen yang asing atau imunogenik, dia akan memperbanyak diri. Terus tapi kalau ketemunya antigen yang tolerogenik atau mungkin dari tubuh kita sendiri ya, dia akan anergi. Anergi itu dia fungsional unresponsive. Jadi dia ketemu sama antigennya itu, tapi antigennya nggak diapa-apain karena udah kenal gitu. Atau apa namanya dia kan mati sendiri kalau seumpamanya dia reaktif terhadap antigen diri sendiri, nanti dia kan mati sendiri, apoptosis atau cell death. Nah ini namanya ignorance. Ignorance itu non immunogenik antigen. Jadi misalnya ini bukan self ya. Kalau ini kan tolerogenik kan punyanya diri sendiri. Ini bukan punyanya diri sendiri, tapi dia tidak bisa menginduksi respon imun. Misalnya berat molekulnya terlalu kecil, atau tidak berupa protein, atau ya tidak cukup untuk menginduksi respon imun, dia akan no respon, tetap aja gitu. Nah ini yang tadi saya ceritakan positif and negative selection sel T, ini sel T ya. Ini awalnya kan ada stem cell. Lah pas masa embriologi itu dia punya markernya dua, CD4 dan CD8. Kemudian dia punya ini nggak punya CD4 sama CD8. Kemudian setelah berproliferasi dia punya CD4 dan CD8 setelah matang ya. Cuman kalau dia weak recognition of MHC kelas 2 dan peptid. Jadi kalau dia ya T limfosit yang dapat mengenali MHC kelas 2 dalam apa yang dikenalkan ini, tapi dia mengenali dengan lemah, dia akan
masuk seleksi ya. Jadi dia akan bertahan hidup. Terus, tapi lemah, syaratnya lemah, mengenali tapi lemah. Terus ini MHC kelas 1 dia lemah, mengenali apa namanya, sel limfosit T yang mengenali MHC kelas 1 tapi lemah, dia akan lolos seleksi, dia akan tetap hidup. Terus tapi kalau dia yang nggak mengenali sama sekali, dia akan dibunuh. Ya, positive selection. Nah, ini yang strong recognition. Jadi yang mengenali dengan kuat sampai hampir-hampir dia menyerang sel tubuh sendiri, itu juga akan dimatikan. Ini tempatnya proses pengenalannya. Ini semuanya di timus. Kelihatan nggak sih dia ini warnanya? Gambarnya? Kelihatan dokter. Nah, ini yang sel limfosit B. Ini pengenalannya berada di bone marrow atau sumsum tulang. Nah, ini kan stem cell induknya. Kemudian dia kan berproliferasi kan. Kalau dia tidak mengekspresikan limfosit reseptor, dia nggak punya reseptor gitu ya, dia langsung mati. Terus kalau dia bisa mengekspresikan satu antigen, dia hidup, berproliferasi. Kemudian kalau dia tidak bisa mengekspresikan antigen reseptor, dia mati. Terus nanti yang bisa mengekspresikan antigen reseptor, dia akan menjadi sel limfosit B. Jadi dia punya antigen reseptor gitu, komplit gitu ya. Nah, terus kalau dia bisa mengenali tapi lemah terhadap antigen diri sendiri ya, nanti dia kan hidup, lolos positive selection. Tapi kalau dia tidak mengenali, jadi dia nggak tahu apa-apa gitulah, nggak mengenali diri sendiri, nggak mengenali yang asing gitu, non self antigen recognition, bahkan apa namanya, non self antigen recognition, dia tidak mengenali benda asing juga, dia akan tidak lolos, jadi gagal masuk seleksi positif. Nah, kalau yang mengenali antigen diri sendiri tapi kuat banget sampai hampir-hampir merusak sel diri sendiri, dia akan mati. Dia akan mati jadi negative selection. Ya, ini pokoknya antigen limfosit yang lolos yang sampai ke peredaran perifer itu limfosit yang bisa mengenali antigen diri sendiri tapi lemah, tidak bereaksi kuat terhadap antigen diri sendiri. Kalau lemah lolos, kalau terlalu kuat atau unyu-unyu nggak kenal sama sekali, itu langsung dimatikan. Nah, ini anergi ya, proses anergi ini seperti ini. Kalau normalnya ini makrofag, ini limfosit T. Nah, supaya dia bisa berikatan MHC kelas 2 dan makrofag dan limfosit T, ini ada penguncinya, namanya reseptor B7 sama CD28. Nah, kalau ini kuat, ada kostimulator yang namanya B7 dan CD24, itu naif T-cell atau T-cell yang belum terproliferasi, dia akan jadi banyak. Jadi akan terjadi respon imun. Ya, syarat terjadi respon imun itu ada kostimulatornya. Nah, kalau tidak ada kostimulatornya, yang sebelah bawah kan nggak ada B7 sama CD28. Nah, ini nggak ada inadekuat, jadi kostimulatornya nggak ada. Atau ada kostimulator tapi jenisnya beda, CTLA4 dan B7, itu dia akan apa namanya? Dia tidak akan menghasilkan respon imun. Jadi kalau kostimulatornya B7, CD28, oke, jalan. Tapi kalau nggak ada kostimulator atau kostimulatornya jenisnya beda, dia tidak akan berespon. Itu. Ini peran T-supresor ya. Jadi walaupun tadi sudah negatif positive selection, udah ada kostimulator, tapi mungkin ada sel limfosit yang masih bandel, masih reaktif terhadap
self antigen gitu ya. Nah, ini pertahanan terakhir perantai supresor. Jadi sel limfosita itu punya peran ngerem diri sendiri gitu ya. Ini kalau respon normal ya, respon normal ini makrofag berikatan dengan sel limfosite, kemudian menjadi proliferasi sel limfosite, kemudian menghasilkan sitokin, makrofagnya jadi lebih sakti. Nah, kalau ini ada makrofag berikatan, tapi dia yang terikat ini adalah jenis sel T regulator. Sel T regulator ini nanti dia akan membebaskan interleukin 10 dan TGF gamma yang fungsinya untuk ngerem ini. Jadi ini namanya sitokin anti-inflamasi. Kalau yang ini interferon gamma, IL-12, IL-1, IL-2, itu sitokin proinflamasi. Jadi ada yang meregulasi, ada yang ngerem, ada yang ngegas gitu ya, inflamasinya. Nah, autoimun tuh tadi ya, berarti kalau proses yang positif negatif selection gagal, mekanisme alergi gagal, mekanisme T regulator gagal, itu nanti sel limfosit kita akan menyerang diri sendiri. Penyebabnya apa sih? Terutama autoimun tuh karena kelainan genetik deh. Genetik, jadi dia ada kelainan di antigen limfosit. Limfositnya itu kan pasti ada markernya lah, dia markernya tuh genetiknya beda, jadi dia nanti fungsi kerjanya juga beda dengan orang normal ini ya. Gen apa saja yang kemungkinan cacat menyebabkan autoimun? Ada ini, gennya komplement cacat, gen fas atau fas ligan tuh untuk penghancuran sel cacat. Terus ada juga ini HLA. HLA tuh human leukocyte antigennya cacat. Jadi nanti bisa jadi penyakit macam-macam nih. Ada lupus, ada ini apa rheumatoid arthritis, diabetes mellitus tipe 1, kayak gitu-gitu. Ini karena yaitu limfositnya tuh reseptornya, markernya itu beda kayak orang normal. Jadi nanti kerjanya udah beda, malah dia malah justru reaktif terhadap diri sendiri. Nih, autoimun adalah kegagalan mengenali self antigen sehingga limfosit reaktif terhadap self antigen. Penyebabnya adalah cacat gen HLA atau non HLA. Bisa aja yang cacat itu human leukocyte antigennya atau non HLA, misalnya komplemennya yang cacat atau apanya lagi ya tadi fas atau fas ligannya gitu. Bisa juga autoimun itu ternyata bisa diinduksi oleh infeksi. Jadi ada infeksi tertentu yang menyebabkan ekspresi kostimulator atau bisa jadi cross reaksi. Jadi gini, ada infeksinya nempel di sel tubuh kita. Nah, infeksi yang nempel di sel tubuh kita itu sama limfosit itu sel tubuh kita tuh kayak dikenalinya bukan sebagai diri sendiri karena ketempelan itu. Nah, itu namanya cross reaction ya. Terus jadi reaksi silang, terjadilah apa ya? Sel tubuh kita sendiri akan diserang, itu autoimun. Nih, ini yang normalnya ya. Normalnya harusnya self tolerance atau alergi. Ini APC atau makrofag. Kalau ketempelan antigen diri sendiri, misalnya ketempelan protein mata kita gitu ya. Ya udah, dia tidak akan berikatan dengan sel limfosite. Terjadi self tolerant. Ya udah, sel limfositenya kalau tidak berikatan itu kan dia nggak berfungsi, ya udah dia mengeliminasi diri sendiri kan. Terus ini kalau ini atau imun yang disebabkan oleh induksi kostimulator. Nah, ini yang disebabkan oleh infeksi tadi ya. Jadi kalau ada infeksi kemudian apa namanya? Ini ada self antigen, ada infeksi. Tetap aja kalau ada infeksi akan terjadi aktivasi dari APC. Nah, kemudian
APC ini akan terikat dengan sel limfosit T. Nah, ini ada kostimulator B7 dan CD28. Nah, kalau ada kostimulator ini kan akan terjadi respon imun ya. Kemudian ikatan ini akan menyebabkan proliferasi limfosit T. Cuman tadi dia kan dikenali barengan atau mikroba sama sel antigen kan jadi satu. Nah, dia akan membuat perlawanan yang melawan tubuh kita sendiri karena tadi ini nyampur antara antigennya mikroba sama antigennya diri sendiri. Kok sama gitu, nanti dia akan melawan sel tubuh kita sendiri. Nih, sel tisunya akan diserang oleh limfosit T. Karena dia tadi pengenalannya double, mikroba sama sel antigen, sehingga terjadi reaksi silang. Nah, ini akan terjadi autoimunitas. Sel tubuh kita sendiri akan dirusak. Kemudian ini molekuler mimiori. Molekuler mimiori itu jadi ini kan ada mikroba, kemudian difagosit makrofag. Nah, kebetulan mikrobanya itu dia sel mikrobanya itu hampir mirip kayak sel tubuh kita gitu. Proteinnya mirip banget sama tubuh kita. Nah, ini nanti sel limfositnya akan membuat anti yang ada miripnya dengan sel tubuh kita ya. Kemudian sel tubuh kita yang mirip itu tetap akan diserang sel limfosit ini. Terjadilah suatu autoimun. Jadi penyebabnya bisa karena infeksi, bisa karena cacat. Kalau cacat berarti reseptornya yang beda, reseptornya, kostimulatornya beda, reseptornya beda, sehingga dia akan menyerang tubuh diri sendiri. Tapi kalau penyebabnya infeksi, ini infeksi dia bereaksi silang dengan sel tubuh, kemudian sel limfosit T-nya akan membentuk anti yang dia menyerang tubuh diri sendiri. Ini walaupun tidak berikatan double, tapi kebetulan mikrobanya agak mirip dengan sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita juga ikut terserang. Contoh penyakitnya ini sistemik lupus, jadi lupus eritematosus kayak lupus itu dia namanya sistemik ya, jadi seluruh tubuh kita itu diserang oleh sel limfosit kita sendiri. Jadi nanti gejalanya macam-macam kalau penyakit lupus itu, jadi ginjalnya kena, terus kemudian sendi-sendinya kena, kemudian pankreasnya kena, jadi semua sel tubuh kita akan rusak karena diserang oleh sel limfosit kita sendiri. Kalau rheumatoid arthritis itu hanya sendi saja, jadi mungkin spesifik menyerangnya cuma sendi gitu. Kalau DM tipe 1 yang diserang hanya pankreas, tapi yang paling kasihan tuh yang sistemik lupus eritematosus. Jadi semua tubuh kita diserang. Nah, sekarang kita sudah masuk di reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas itu respon imun yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan jaringan. Tidak hanya kerusakan jaringan, tapi dia timbul ketidaknyamanan, bahkan bisa mengancam nyawa. Karena reaksi imunnya lebay gitu. Harusnya sudah selesai ringan gitu, itu sampai bikin sesak napas, bikin diare, bikin shock kayak gitu. Ini jenisnya ada 4 ya, ada 4, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Perbedaannya apa? Antibodi yang berperan. Kalau tipe 1 yang alergi itu terutama antibodinya IgE. Kalau tipe 2 dan tipe 3 yang berperan adalah IgM, IgG. Yang tipe 4 tidak ada antibodi yang berperan. Antigennya, yang tipe 1 antigennya antigen dari luar, misalnya serbuk sari, racun, toksin, terus debu, kutu rumah, obat-obatan, antigennya pasti dari luar. Kalau tipe 2 itu antigennya adalah sel, permukaan dari sel. Kalau tipe 3 antigennya ada terlarut. Jadi antigennya itu ikatan dari antigen antibodi yang dia harusnya kalau
apa namanya respon imun sudah selesai, kan harusnya ikatan itu udah lepas ya, itu tetap bertahan. Antigen antibodinya tetap terikat dan dia bersirkulasi lewat mulut darah mana-mana gitu, terus mengendap di suatu tempat. Antigennya berupa ikatan antigen antibodi. Kemudian kalau tipe 4, antigennya adalah tisu atau organ, jaringan ya. Kalau ini sel, ini jaringan. Ini diperantarai oleh apa? Antibodi. Kalau ini sel limfosit T. Nah, nanti kalau di PA, terutama sel apa yang berperan? Sel basofil, eosinofil, kalau yang tipe 1. Kalau yang tipe 2, terutama antibodi dan komplement. Tipe 3, terutama komplement dan neutrofil. Tipe 4, monosit dan limfosit. Yang ini ya. Ini yang tipe 1. Tipe 1 itu yang ini alergennya. Alergennya menempel di IgE. Ini IgE. IgE menempel di sel mas. Sel mas kalau dia ketempelan IgE dan antigen, sel masnya pecah. Terus membebaskan mediator inflamasi. Mediator inflamasi itu nanti kayak histamin gitu. Nanti dia kan menimbulkan gejala-gejala ketidaknyamanan kayak sesak napas, gatal-gatal, mencret, kayak gitu-gitu, shock. Ini yang tipe 1. Kalau tipe 2 itu, ini misalnya yang tipe 1 alergi ya, alergi, asma, terus shock anafilaktik, itu tipe 1. Kalau yang tipe 2, ini misalnya ada jaringan cangkokan ya, cangkok ginjal gitu ya. Cangkok ginjal kalau berasal dari orang lain kan pasti dikenali sebagai antigen kan. Nah itu kok ada selnya siapa, aku nggak kenal. Terus langsung didatangi oleh natural killer. Natural killer akan membebaskan porin dan gransim, terus terjadi reaksi sitotoksik. Nah terus selain itu juga terjadi complement mediated lysis. Jadi loh ini selnya siapa gitu. Terus nanti apa namanya terjadi aktivasi komplement ya. Aktivasi komplement akan nempel di sel, permukaan sel ini. Nanti akan terjadi lisis. Ya, kalau ini tipe 3. Tipe 3 itu kompleks imun. Jadi ini ada kompleks ikatan antibodi dan antigen. Ini yang harusnya kalau pada keadaan normal tidak ada. Jadi kalau antibodi sama antigen kalau infeksinya sudah selesai, dia udah nggak ada ikatan ini lagi. Tapi ini tetap bertahan dan dia akan bersirkulasi, kemudian berhenti pada vaskuler yang kecil. Ini endotel ya. Dia akan berhenti nempel di tempat yang apa ya, yang sempit gitu, mengendap. Nah, kalau suatu sel ketempelan kompleks ini, nanti sel ini akan dikenali oleh sistem imun kita sebagai sel yang bukan milik kita. Nah, dia nanti akan didatangi oleh PMN. Nah, PMN ini kan di dalamnya ada protein-protein penghancur lah. Nanti sel-sel yang ketempelan ini akan dihancurkan. Yang imun kompleks, yang tipe 3. Kalau yang tipe 4, itu tadi antigennya adalah tisu atau jaringan ya. Jadi namanya cell mediated hypersensitivity. Dia nggak pakai antibody, pakainya sel KB, sel semua. Jadi kalau ada sel yang dalamnya terinfeksi, dia T helper 2 yang CD4, dia akan mengeluarkan sitokin yang meningkatkan inflamasi. Nih. Sitokin IL4, IL5, IL4, IL5 nanti akan mengundang yang namanya eosinofil. Kemudian yang TH1, ini yang TH2 ya, T helper 2. Kan ada 2 macam T helper yang CD4 itu, T helper 1 sama T helper 1, T helper 2. Kalau T helper 2 nanti larinya ke
IgE, alergi, eosinofil gitu ya. Kalau yang ini T helper 1, T helper 1 itu untuk inflamasi yang kayak biasanya itu. Jadi untuk fagositosis makrofag, terus T helper 1 bisa ke yang CD4 yang nanti dia akan meningkatkan fagositosis makrofag, ada yang ke CD8 yang CTL itu. Yang CTL nanti dia akan menyebabkan hancurnya sel. Jadi semua sel yang sel imun itu berperan untuk sel mediated hypersensitivity. Ini yang hipersensitivitas tipe 1 ya. Ini pertamanya ada alergen. Alergen misalnya kayak serbuk sari, debu rumah, atau tungau gitu ya. Pertama pasti biasa innate respon, difagosit oleh makrofag. Nah, kalau yang namanya alergen itu nanti dia menginduksinya TH2. Tapi kalau berupa bakteri, virus, itu nanti menginduksinya TH1. Kalau ini berupa alergen itu ya, berupa sesuatu yang bukan patogen gitu, dia menginduksinya TH2. TH2 akan memproliferasi limfosit B. Ini yang paparan pertama ya. Terus limfosit B akan menghasilkan yang IgE yang sesuai untuk alergen ini. Nah, ini paparan pertama. Paparan kedua sudah terbentuk ini ya. Ini nanti IgE-nya akan bersirkulasi di vaskuler. Kemudian begitu ada alergen masuk, ada yang bersirkulasi di vaskuler, ada yang nempel di mast cell. Mast cell kalau ketempelan IgE, kemudian tiba-tiba ada alergen masuk dengan kompleks seperti ini ya, nanti dinding sel dari mast cell ini tidak stabil dan pecah. Kalau pecah dia akan membebaskan ini histamin. Histamin itu ada sendiri di sini. Leukotrin dan prostaglandin dia terbentuk. Setelah pecah dia bereaksi terbentuk. Dia akan juga akan mengeluarkan sitokin TNF, IL-4, IL-5. Ini yang fungsinya dia untuk mendukung inflamasi. Ini nanti sel-sel eosinofil, basofil ini keluar dari pembuluh darah. Nah, ini yang tadi yang fase 1 ya. Yang pertama masuk kedua, kemudian ini sel basofil sama eosinofil sudah masuk di tempat radangnya, misalnya di saluran nafas ya. Nah, eosinofil, basofil, sel limfosit TH2 ini akan menghasilkan sitokin, namanya ini semua ya. Fungsinya apa? Fungsinya dia akan lebih meningkatkan lagi inflamasi. Jadi eosinofil sama basofilnya lebih banyak dipanggil ke tempat yang terjadi reaksi radang. Nah, ini kalau berjalan terus-menerus, apa yang terjadi? Ternyata di dalam eosinofil dan basofil, ternyata di dalamnya itu banyak protein-protein yang merusak. Jadi kayak protein-protein ini yang menghancurkan sel-sel di sekitarnya. Jadi lama-lama kalau alergi berjalan terus-menerus, ini sel-sel epitel yang ada di saluran nafas, misalnya ini di saluran nafas ya. Nih eosinofil menghasilkan MBP, ECP, EDN, ini singkatan membran apa gitu, protease yang pokoknya menghancurkan membran, menghancurkan sel gitu ya. Dia akan menghancurkan sel-sel epitel. Nah, kenapa orang yang radang, yang alergi itu gampang sekali terserang infeksi? Karena alergi yang sudah berjalan lama ini akan menghancurkan permukaan dari epitel. Epitelnya sudah nggak intak kayak dulu lagi, sehingga gampang kena pajanan alergen lagi, gampang kena pajanan infeksi gitu ya. Jadi orang yang alergian, asmanan kok dikit-dikit kambuh ya, dikit-dikit kambuh. Iya, karena kalau sudah lama itu barrier fisiknya udah nggak kayak dulu lagi, udah rusak gitu. Nah, ini tadi
mast cell itu tadi yang apa namanya, yang tadi kalau terikat sama IgE sama alergen kan pecah mengeluarkan histamin. Histamin efeknya apa sih? Kalau di perut dia jadi mencret. Kalau di saluran nafas jadi asma. Kalau di pembuluh darah jadi shock, jadi vasodilatasi, permeabilitas vaskularnya meningkat gitu. Nah gini ya, makanya orang yang alergi misalnya, alergi makanan, kita makan apa gitu, umpamanya makan seafood ya, kita alergi sama seafood. Efek sampingnya nggak cuma diare aja, bisa aja gatel-gatel, kemudian bisa aja batuk-batuk sampai sesek, bisa aja shock sampai kita pingsan geledak gitu ya, karena gangguan perfusi. Nah, ini yang membran fosfolipid itu tadi yang hasilnya eosinofil. Tadi eosinofil kan dipanggil semua nih. Yang ini kan dari pembuluh darah dipanggil semua ke tempat lesi ini. Nah, eosinofil itu dia menghasilkan apa? Menghasilkan membran fosfolipid. Membran fosfolipid itu nanti dia akan membentuk asam arakidonat. Asam arakidonat ada yang siklooksigenase dan lipooksigenase. Kalau yang ini siklooksigenase nanti hasil akhirnya adalah prostaglandin. Prostaglandin dan tromboksan. Ini tromboksan A2 dan prostaglandin. Prostaglandin dia akan apa ya, dia menyebabkan vasoaktif agen, berarti dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Tromboksan juga vasokonstriksi dan agregasi dari platelet. Terus yang ini lipooksigenase, dia hasilnya adalah leukotrin. Leukotrin ini CDE B4 serotonin. Nah, ini akan menyebabkan konstriksi dari bronkus dan leukosit aktivasi. Jadi kalau yang namanya alergi kayak asma gitu biasanya ya udah bronkusnya mengecil, terus kita jadi sesak nafas, aliran udaranya kurang. Terus apa namanya? Terjadi perubahan besar kecilnya diameter dari pembuluh darah. Terus terjadi agregasi atau penempelan dari platelet itu trombosit ya. Ini contoh klinisnya asma, alergi, shock anafilaktik, sama yang itu alergi kulit. Terus ini rinitis alergi, ini beda ya. Ini kayak gini ya, asma tuh yang kita sesak napas, alergi itu misalnya alergi kulit, shock anafilaktik itu yang kita kalau salah obat gitu ya, obatnya kita alergi, tiba-tiba kita pingsan kayak gitu. Kalau ini dermatitis alergi, kulit kita kena kontak apa gitu, nanti langsung gatal-gatal. Terus ada rinitis alergi itu kayak kalau kita kena debu, kita jadi pilek-pilek kayak gitu. Yang tipe 1. Nah, ini ya tipe 2 itu tadi yang antigennya berupa apa namanya permukaan sel ya, diperantarai oleh IgG sama IgM. Nah, mekanismenya dari mana? Mekanismenya itu melalui antibody dependent cytotoxicity. Jadi nanti IgM sama IgG itu dia menempel di apa namanya jaringan yang dianggap asing gitu ya, di permukaan jaringan. Antibodi yang menempel di permukaan jaringan ini akan mengaktifasi komplement sehingga jaringan yang ditempeli antibodi ini nanti akan lisis. Kemudian antibodi yang nempel di jaringan akan memanggil makrofag. Jadi dia akan memfagositosis dari sel yang ketempelan ini. Kemudian diperantarai juga oleh natural killer. Jadi natural killer itu mengenali sel-sel yang bukan punya kita. Tidak, loh ini selnya siapa? Ini dikenali oleh natural killer, kemudian antibodi yang nempel di sel atau jaringan itu akan dikenali natural killer dan terjadi sitotoksisitas atau dimatikan.
Yang ini ya, ini sel. Ini sel, kemudian ini antibodi. Sel yang ketempelan antibodi ini nanti akan menginduksi fagositosis, ini makrofag. Kemudian akan menginduksi komplement. Kemudian akan menginduksi inflamasi. Lah, ini inflamasi itu ini PMN ya. PMN datang ke tempat yang jaringannya tidak dikenali tadi, PMN, komplement, makrofag. Nah, makrofag ini mengeluarkan sitokin dan lain-lain. Hasil akhirnya sel-sel ini akan lisis semua. Sel-sel misalnya ini cangkok ginjal ya, ini sel-sel ginjal punyanya donor. Kebetulan sel ginjal punyanya donor itu nggak cocok. Nah, itu antibodi kan langsung akan menempel di tempat yang sel-sel yang nggak cocok tadi antigennya. Penempelan ini akan mengundang makrofag, terus terjadi aktivasi komplement yang lytic pathway, kemudian akan terjadi inflamasi. Jadi kayak PMN gitu datang ke tempat yang tadi yang cangkok jaringan tadi. Semuanya ini nanti akan merusak dari jaringan yang dicangkok tadi. Contoh penyakitnya ada yang penyakit-penyakit autoimun itu didasari oleh sitotoksik tadi. Terus penyakit reaksi penolakan jaringan transplant misalnya, cangkok ginjalnya nggak berhasil, itu gara-gara reaksi sitotoksik yang hipersensitivitas yang tipe 2. Terus reaksi transfusi misalnya golongan darah A dimasukkan ke orang yang bergolongan darah B. Nah, itu akan terjadi reaksi sitotoksik. Darah yang darah yang masuk itu akan diserang oleh antibodi. Sehingga darah yang masuk itu nanti akan terjadi lisis. Terus ini erythroblastoma fetalis itu kayak eliminasi janin. Karena janin itu dianggap bukan milik kita gitu. Terus nanti janinnya atau fetusnya nanti akan diserang oleh sistem imun kita sendiri. Kalau autoimun misalnya tadi sistemik lupus erythematosus, autoimun hemolitik anemia, DM tipe 1, rheumatoid arthritis, terus kemudian ada idiopatik trombositopenia. Kalau ini hipersensitivitas tipe 3 yang ikatan antigen antibodi tadi yang harusnya kalau sudah selesai infeksinya udah nggak ada, ini masih ada dan bersirkulasi di dalam jaringan. Jadi jika terdapat ikatan AG dan AB bersirkulasi, kemudian mengendap pada jaringan. Jaringan yang terikat ikatan kompleks AG-AB dianggap zat asing, kemudian diserang oleh sistem imun. Mekanismenya sama, ada aktivasi komplement, penarikan PMN, kemudian ada agregasi trombosit yang menyebabkan trombus dan vasokonstriksi. Ini ya. Ini antibodi, ini antigen. Antigen antibodi kan harusnya kalau sudah selesai infeksi kan dia sudah tereliminasi, terus terjadi netralisasi. Tapi ini ikatan ini tetap bertahan dan bersirkulasi ke seluruh peredaran darah. Kemudian dia sewaktu-waktu akan mengendap di jaringan, suatu jaringan. Nah, suatu jaringan yang tertempel oleh kompleks imun ini nanti dia akan dikenali sebagai zat asing, jadi dianggap sebagai benda asing. Nah, karena dikenali sebagai benda asing, nanti dia akan memicu respon imun. Dia akan terjadi aktivasi komplement, terjadi inflamasi sehingga PMN-nya pada datang ke sini juga. Terus akan difagositosis oleh makrofag sehingga hasil akhirnya adalah inflamasi di sini. Kemudian dia juga akan menyebabkan
trombositnya pada nempel di sini semua. Dia akan menghasilkan kayak jendalan gitu loh. Terus bisa terjadi trombus. Trombus tuh kayak nanti bikin penyumbatan pembuluh darah gitu deh. Kemudian dari trombosit yang menempel tadi akan membebaskan vasoaktif. Vasoaktif itu berarti untuk vasokonstriksi. Jadi nanti biasanya ini kompleks antigen antibodinya itu nempelnya di pembuluh darah yang kecil, mikrovaskuler. Udah pembuluh darahnya kecil, ada inflamasi, kemudian ada trombus, kemudian pembuluh darahnya jadi vasokonstriksi, apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan organ yang ada di perifernya. Selain pembuluh darahnya juga rusak, organ yang ada di perifernya juga ikut rusak karena gangguan vaskuler. Nah, ini bentuk klinisnya, misalnya rheumatoid arthritis, serum sickness, dan glomerulonefritis akut. Glomerulonefritis akut ini sering ya, terutama pada anak-anak. Misalnya, biasanya anak-anak itu kan suka radang tenggorokan tuh, terutama yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus yang grup A. Nah, itu kan Streptococcus itu merupakan mikroorganisme yang dia resisten terhadap antibiotik dan lain-lain. Ternyata antigen sama antibodi itu yang dari Streptococcus itu dia sering banget masih berupa imun kompleks dan dia sering bersirkulasi dan kemudian mengendap di jaringan ginjal. Nah, kalau sudah mengendap di jaringan ginjal ini, jaringan ginjal si anak yang terkena endapan kompleks imunokompleks tadi, dia akan rusak sehingga bisa terjadi gagal ginjal pada anak tersebut. Jadi penyebabnya awalnya sepele, cuma radang tenggorokan, tapi efeknya gara-gara reaksi bersensitivitas bisa merusak ginjal. Kalau yang ini hipersensitivitas tipe 4 atau delay hypersensitivity and cell mediated cytotoxicity. Jadi dia tipenya tipe lambat. Kalau yang tipe 1 tadi kan cepat, begitu kena langsung pingsan, langsung sesak. Kalau yang ini paling nggak butuh waktu 1 bulan. Mekanismenya antigen difagosit oleh makrofag. Namun fagositosis ini tidak efektif. Jadi mikrobanya tetap bertahan di dalam makrofag, menyebabkan aktivasi CD4. CD4 itu nanti akan membebaskan sitokin proinflamasi ini ya. Kemudian karena masih ada antigen yang berada di dalam sel, kemudian berarti kan itu antigen intrasel ya. Itu nanti dia akan mengaktifasi juga CD8. CD8 itu nanti buat lisis sel. Nah, sitokin ini ternyata dia juga mengundang sel-sel yang masih ada di pembuluh darah, misalnya eosinofil, untuk membebaskan mediator inflamasi yang lebih merusak jaringan. Klinisnya reaksi tuberkulosis, reaksi terhadap parasit, dermatitis kontak iritan, reaksi alergi yang late phase. Nah, ini kayak gini ya, misalnya ini ada cacing, ada telur cacing gitu ya. Kan gede ini difagosit makrofag juga susah. Akhirnya mengeluarkan limfosit yang yang buat lisis jaringan. Setelah itu dia mengeluarkan mediator inflamasi. Mediator inflamasi akan mengundang nih sel-sel yang dari pembuluh darah, menambah inflamasi. Nah, karena ini kayak cacing itu kan gede, susah diberantas. Terus responnya apa? Responnya nanti ada jaringan makrofag yang berkumpul di sini yang mengelilingi si parasit cacingnya itu. Jadi nanti dia akan membentuk suatu granuloma kayak benteng gitu supaya si cacingnya ini tidak menyebar kemana-mana. Nanti bentuknya kayak benjolan. Nanti kalau sudah teratasi infeksinya, ini bagian tengah itu akan terjadi lisis atau hancur. Sampai sini ada yang tanya? Sudah selesai?
Apakah ada yang tanya mengenai materi yang tadi, Dek? Tentang apa? Respon imun terhadap bakteri intrasel, ekstrasel, autoimun, dan reaksi hipersensitivitas. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan ininya ya. Saya kasih linknya. Baik, Dok. Ke temanmu ya, koordinatornya. Mila. Nanti Mila tolong di-share ya. Mohon maaf dokter, itu linknya tidak bisa diakses.
Coba link terakhir yang saya kirimkan ke Mila. Apakah sudah bisa dibuka linknya? Halo, ya silahkan dikerjakan Sudah bisa, ya, Dokter. 10 menit ya. Mohon kameranya dinyalakan semua ya.
Apakah sudah selesai? Sudah submit semua? Baru 53 ya yang respon ya. Dua yang udah ngumpulin. Sampai setengah 10 ya. Soalnya waktunya 10 menit. Udah lewat 10 menit belum sih? Tadi lihat deh.
Udah, Dek. (106) yang sudah berespon, 107. Udah ada pembahasannya kan? Tidak, Dok. Nggak ada pembahasannya ya? Udah, yuk kita bahas yuk. Nomor 1. Tapi belum kumpulin semua dulu. Ini ada 135 yang ngumpulin baru 117. Yang lainnya belum. Ratus 123 yang respon. Oke, karena sudah jam 8:30, kita bahas saja ya. Nomor 1 apa, Dek? Respon imun adaptif untuk agen ekstrasel apa? Jawabannya apa, Dek? Halo. Jawabannya nomor 1 apa? CD4, Dok. Ya, CD4. Nomor 2. NK sel. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 apa tadi? Positif ya, positif selection. Kalau yang negatif selection tuh dia yang nggak bisa apa-apa, itu dimatiin, itu yang negatif selection. Terus reaksi hipersensitivitas tipe 1 diperantarai oleh Imunoglobulin E. Terus reaksi hipersensitivitas tipe 2 harus saja dengan diperantarai oleh
Antibody. Semua bisa ya. Semua benar. Kemudian antigen dari hipersensitivitas tipe 3 adalah jaringan organ. Tipe 3 itu ya AG, AB kompleks Jaringan ya. atau organ. Kompleks imun ya, kompleks antigen antibody. Yang tadi dia ngendap di ginjal tadi loh. Kemudian efektor hipersensitivitas tipe 4. Semua benar. Semua benar. Terus degranulasi sel emas membebaskan mediator inflamasi berupa Histamin. histamin. Penyakit manifestasi tipe 2. SLE. Reaksi transfusi ya, yang tadi beda. SLE ya sebetulnya bisa sih. Reaksi transfusi bisa, SLE bisa. Kemudian penyebab autoimun kecuali Radikal bebas. ya radikal bebas. Oke, nanti dipelajari lagi ya. Oke, nanti PPT-nya saya kirimkan ke ininya aja deh. Saya belum masukin IFK, baru satu yang saya masukin IFK kemarin. Jaringannya sempat trouble. Saya kirimkan ke komtingnya 2 aja. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini? Harus baca bukunya sih, Dek. Kalau nggak baca bukunya mungkin ada sesuatu yang miss. Coba nanti kalian cari referensi ya, dibaca-baca bukunya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Ya, belajar ya. Iya dok. Dok.